P26 Dewa jatuh ke lautan. Tak berselang lama ada beberapa pria bertubuh besar dan berotot masuk ke dalam ruangan rapat itu. "Permisi Tuan," ucap serentak pria berotot itu menunduk hormat kepada Dewa. Semua para staf yang ada di sana langsung menelan ludahnya dengan kasar saat melihat para pria berotot itu menunduk hormat kepada pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. "Bawa mereka," perintah Dewa sambil menunjuk ke arah Bima dan karyawan yang mendukung Bima. Bima dan orang-orang yang berada di belakang Bima pun kaget saat Dewa menyuruh anak buahnya membawa mereka semua. "Tuan, kenapa kami yang dibawa? Kenapa tidak Ana Sukma dan pendukungnya? Pendukung Ana Sukma kan cuma sedikit sedangkan saya banyak," ucap Bima protes tak terima. "Terus apa masalahnya kalau pendukungmu lebih banyak dari Ana Sukma?" tanya Dewa dengan tatapan tajamnya. "Ya masalahlah Tuan, karena pendukung saya lebih banyak dari Ana Sukma, seharusnya anak Sukma dan pendukungnya lah yang harus dibawa, bukan kami," jawab Bima dengan rasa takut oleh tatapan tajam Dewa ke arahnya. "Hai, kau kira Tuan Dewa itu orang bodoh apa, yang tidak tahu akan permasalahan di perusahaan ini?" bentak Satria yang sudah geram dengan Bima. Bima langsung melayangkan tatapan tidak suka kepada Satria yang berani membentaknya. "Sudahlah Sat, jangan membuang tenagamu untuk orang bodoh seperti dia," ucap Dewa sambil menepuk-nepuk bahu Satria. "Kau ingin tahu kenapa aku menangkapmu dan para pengikutmu?" tanya Dewa sambil berjalan mendekat ke arah Bima. Bima hanya menganggukkan kepalanya sambil waspada saat Dewa berjalan mendekat ke arahnya. "Karena aku sudah tahu kalau kau dalang di balik kerugian anak perusahaanku, aku hanya ingin tahu siapa saja orang yang bekerja sama denganmu," ucap Dewa menghentikan langkahnya di hadapan Bima. Seketika raut wajah Bima dan para pendukungnya langsung berubah menjadi pucat pasi dan ketakutan. Mereka tak menyangka kalau bosnya itu sudah tahu semuanya. Sedangkan Ana Sukma mengulum senyumnya lega saat mengetahui kalau bosnya itu sudah tahu tentang perbuatan Bima dan para karyawan yang bekerja sama dengannya. "Bawa merek semua ke kantor polisi," perintah Dewa kepada anak buahnya. "Siap Tuan," jawab serentak anak buah Dewa. Setelah itu para anak buah Dewa langsung menangkap Bima dan para pendukungnya untuk dibawa ke kantor polisi. "Tuan, tolong maafkan saya Tuan, lepaskan saya janji tidak akan mengulanginya lagu Tuan, saya mohon," Bima memberontak sambil memohon kepada Dewa dan diikuti oleh para pendukung Bima. Namun permohonan Bima dan para pengikutnya tak dihiraukan oleh Dewa. Dewa malah menyuruh anak buahnya untuk lebih cepat membawa merek ke kantor polisi. "Terima kasih Tuan, terima kasih sudah mau percaya dengan saya," ucap Ana Sukma kepada Dewa. "Aku memang percaya kepadamu tapi aku sangat mengecewakan perbuatanmu yang tak mau melaporkan setiap masalah perusahaan kepadaku," ujar Dewa dengan penuh kecewa dengan Ana Sukma. "Maafkan saya Tuan," ucap Ana Sukma menundukkan kepalanya merasa bersalah. "Kali ini aku memaafkanmu, tapi tidak untuk lain kali," ucap Dewa yang langsung berbalik ingin meninggalkan anak Sukma dan para pendukungnya. "Tuan," panggil Ana Sukma yang langsung berlari mengejar Dewa. Tanpa menjawab Dewa menghentikan langkahnya. "Maaf Tuan, boleh saya meminta tolong kepada Anda?" tanya Ana Sukma del sedikit ragu. "Katakan," ucap Dewa. "Apa Anda bisa menolong kedua orang tua saya agar tidak dibunuh oleh anak buah Tuan Bima?" pinta Ana Sukma dengan penuh harap. "Anda tidak perlu khawatir Nona, Tuan Dewa sudah membereskan semuanya," Satria yang menjawab karena Dewa sudah memberi kode untuk Satria yang menjawabnya. "Baik Tuan, terima kasih atas semuanya," ucap Ana Sukma tersenyum lega. Tanpa menjawab apa-apa lagi Dewa dan Satria langsung berjalan pergi menuju ruangannya yang ada di anak perusahaan ini. Dewa ingin menyelesaikan masalah di anak perusahaannya. Dewa ingin segera menyelesaikan semua masalah di anak perusahaannya, karena ia ingin cepat-cepat bertemu dengan sang pujaan hatinya yaitu istri tercinta. "Permisi Tuan, ini sudah malam, apa Anda akan beristirahat di hotel?"
Tanya Satria. Tidak, aku akan beristirahat di ruangan ini. Kalau kau mau ke hotel silahkan, jawab Dewa tanpa mengalihkan tatapannya dari laptopnya dengan jari yang terus bergerak lincah di atas keyboard. Baik Tuan, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu. Kalau Anda butuh sesuatu silahkan hubungi saya Tuan, pamit Satria yang langsung keluar dari ruangan bosnya. Ia memutuskan untuk pergi mencari hotel untuk beristirahat. Sedangkan Dewa masih saja bergelut dengan pekerjaannya sampai tak terasa kalau jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Akhirnya selesai juga, ucap Dewa sambil merenggangkan otot-otot di tubuhnya. Tidak terasa udah jam 3, sebaiknya aku istirahat sebentar, gumamnya sambil melihat arloji di tangannya. Dewa Langiung merebahkan tubuhnya di atas sofa panjang yang ada di ruangannya. Tak butuh waktu lama Dewa untuk masuk ke dalam dunia mimpi. Di tempat lain Ara kini tengah beberes-beres untuk pulang ke kota. Ia sangat senang sekali akhirnya bisa pulang lagi ke kota dan bisa bertemu dengan suaminya. Ara, apa kamu perlu tante bantu berkemas? Tanya Mela yang baru saja masuk ke kamar Ara. Ah, tidak usah tante, ini sudah selesai, jawab Ara yang langsung menoleh ke arah Mela yang berjalan mendekatinya. Duh, semangat yang mu ketemu suami, goda Mela yang kini sudah duduk di atas ranjang milik Ara. Tente bisa aja, jawab Ara sambil tersenyum malu-malu. Nanti biar Diego aja yang angkat barang-barang kamu, ucap Mela. Ya Tan, jawab Ara. Tak lama Diego pun masuk ke kamar Ara untuk mengangkut barang-barang milik Ara ke dalam helikopter yang telah disiapkan untuk kepulangan mereka. Setelah semuanya sudah masuk ke dalam helikopter, mereka pun langsung lepas landas menuju ke kota. Selamat tinggal desa yang indah, aku janji akan datang ke sini lagi bersama suami dan anakku nanti untuk menikmati keindahan desa ini lagi. Gumam Ara dalam hati sambil melihat pemandangan desa itu dari ketinggian, pemandangan persawahan yang sangat hijau serta bukit-bukit tinggi yang menambah keindahan desa itu. Mas Dewa, Ara langsung menjerit berbangun dari tidurnya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, syukurlah ini hanya mimpi, gumam Ara sambil mengelus dadanya lega. Ya Allah, semoga mimpi tadi tidak terjadi. Semoga suamiku baik-baik saja, doa Ara dengan rasa takut saat mengingat mimpi buruknya barusan. Di tempat lain Dewa baru bangun dari tidurnya, ia langsung melihat arloji yang melingkar di tangannya yang menunjukkan pukul 9 pagi. Ah, sial aku kesiangan, ucap Dewa yang langsung beranjak dari tidurnya lalu berjalan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tak butuh waktu lama Dewa kini sudah rapi dengan setelan kantornya. Ia segera mencari keberadaan Satria asistennya. Sat, kenapa kau tidak membangunkanku? Ucap Dewa saat membuka pintu ruangan Satria. Satria yang sedang bergelut dengan laptopnya pun langsung menoleh ke arah sumber suara. Maaf bos, aku tidak tega membangunkanmu yang tidur sangat nyenyak sekali, ucap Satria menunduk hormat. Ya kan aku akan pergi ke, sudahlah, kau cek saja pekerjaanku semalam, aku mau pergi mencari oleh-oleh untuk istriku dulu, ucap Dewa. Apa perlu saya temani Tuan, tawar Satria. Tidak usah, aku akan pergi dengan supir saja, kau segera cek pekerjaanku semalam, karena setelah aku kembali kita akan langsung pulang, tolak Dewa Inak langsung pergi meninggalkan Satria di ruangannya. Satria langsung kembali melanjutkan pekerjaannya. Sebenarnya ia sedang mengecek ulang pekerjaan bosnya itu. Tanpa diperintah pun Satria sudah tahu apa yang harus ia kerjakan. Di tempat lain Dewa kini sedang dalam perjalanan mencari oleh-oleh untuk sang istri di pusat oleh-oleh khas kota itu ditemani oleh supir kantornya. Pak, apa Bapak punya istri? Tanya Dewa kepada Pak Supir. Ya Tuan, saya punya istri dan anak, jawab supir itu. Anak, batin Dewa langsung terbayang betapa bahagianya dirinya dan Ara jika mereka memiliki seorang anak. Lucu, gumamnya sambil tersenyum membayangkan ia bermain dengan buah hatinya bersama Ara. Maaf Tuan, apanya yang lucu?
Tanya Pak Supir itu yang mendengar gumaman Dewa. Ah, tidak ada. Oh ya, berapa anak Bapak? Tanya Dewa mengalihkan pembicaraan. Anak saya ada 8 tuan, jawab Pak Supir itu sambil tersenyum. Wah, banyak juga ya Pak, ujar Dewa terkejut. Ya, namanya juga rezeki tuan, apa tuan sudah menikah? Tanya Pak Supir itu mencoba untuk bertanya kehidupan bosnya. Saya sudah menikah hampir 1 tahun Pak, jawab Dewa. Apa tuan sudah memiliki anak? Tanya Pak Supir. Belum Pak, doakan saja semoga kami cepat diberi momongan, ujar Dewa. Oh maaf ya tuan, saya tidak tahu, saya pasti akan mendoakan tuan semoga cepat diberi momongan, ucap Pak Supir yang merasa tidak enak hati karena sudah berani bertanya masalah anak kepada bosnya itu. Tak perlu meminta maaf begitu Pak, kami memang sengaja menunda kehamilan, karena ada sesuatu hal yang harus kami lakukan terlebih dahulu, tapi kini kami tidak mau menundanya lagi Pak, jawab Dewa sambil tersenyum. Semoga saja istri Anda segera hamil ya Tuan, ujar Pak Supir. Semoga saja Pak, kalau sudah ada anak, selelah-lelahnya kita bekerja kalau sudah pulang ke rumah. Melihat anak dan istri menyambut kita pulang dengan senyuman, rasa lelah dan letih karena bekerja seketika hilang begitu saja, ujar Pak Supir. Benarkah Pak? Tanya Dewa. Benar Tuan, saya sendiri yang merasakannya, ujar Pak Supir. Dewa langsung tersenyum membayangkan momen itu terjadi kepadanya. Sungguh bahagianya aku jika bisa merasakan momen itu, batin Dewa. Pak Supir pun ikut tersenyum saat melihat Dewa senyum-senyum sendiri. Ia tahu kalau bosnya itu sedang membayangkan rasanya mempunyai anak. Semoga Allah segera memberikan Anda keturunan Tuan, batin Pak Supir. Dor. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi ditembak oleh seseorang dari belakang. Refleks Dewa langsung melihat ke arah belakang. Astagfirullah, ucap Pak Supir terkejut. Tuan, bagaimana ini? Tanya Pak Supir panik. Bapak jangan panik, terus jalankan mobil ini ke jalan yang sepi, agar tak membahayakan pengendara lain, ucap Dewa yang langsung mengeluarkan sebuah pistol kesayangannya yang selalu ia bawa kemana-mana. Baik Tuan, jawab Pak Suair itu mencoba percaya dengan bosnya itu. Mobil melaju menuju ke jalan yang agak sepi sesuai dengan perintah Dewa. 2 buah mobil di belakang pun terus mengejar mobil yang ditumpangi Dewa. Dewa langsung mencari ponselnya untuk meminta bantuan kepada Satria, namun nihil, terus ia mengingat-ingat terakhir melihat ponselnya, ternyata tertinggal di ruangannya. Pak, pinjam ponselnya, ponsel saya ketinggalan di ruangan saya, ucap Dewa. Maaf Tuan, ponsel saya rusak dan sedang diservis, jawab Pak Supir.